Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Pradista dengan NIM 02302006. Perkenalkan, nama saya Rizky Dian Valentina dengan NIM 02302010. Perkenalkan, saya Fitriyanti dengan NIM 02302016. Ya, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu profil perusahaan. Untuk profil perusahaannya sendiri, kita mengambil PT Antam atau PT Aneka Tambang Tbk. PT ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 melalui konsolidasi dari beberapa perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Pada tahun 2026, perusahaan ini resmi berubah menjadi PT Antam Persero Tbk sebagai bentuk penyesuaian terhadap Undang-Undang BUMN dan untuk mempertegas posisinya sebagai bagian dari BUMN yang mendukung pembangunan nasional. Kemudian untuk produk dan jasa utama dari PT Antam ini yaitu berupa nikel dan ferronikel, kemudian ada emas dan logam mulia, bauksit dan aluminium, serta jasa eksplorasi, operasi tambang, perdagangan, dan layanan pendukung pertambangan melalui entitas anak. Kemudian untuk lokasi dan wilayah operasional dari PT Antam ini ada di berbagai daerah dan provinsi, seperti UBP Nikel Kolaka di Sulawesi Tenggara, kemudian ada UBP Nikel di Maluku Utara, kemudian ada UBP Emas Pongkor dan wilayah eksplorasi lainnya, kemudian ada UBP Bauksit Kalimantan Barat, UBP Logam Mulia Jakarta, dan yang terakhir ada PT Indonesia Semikal Aluminium yang berada di Kalimantan Barat. Kemudian untuk struktur kepemilikan dari PT Antam ini merupakan perusahaan yang berada di bawah Holding Industri Pertambangan Indonesia, yaitu MIN ID atau Mining Industry Indonesia. Nah, meskipun PT Antam ini berada dalam struktur yang holding, kendali utama perusahaan tetap berada pada negara, sehingga arah strategis perusahaannya itu tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertambangan dan juga hilirisasi mineral di Indonesia. Kemudian, untuk stakeholder utama, yang pertama itu ada karyawan yang berkepentingan untuk kesejahteraan, keselamatan kerja, dan pengembangan kompetensi. Kemudian, untuk masyarakat di sekitar tambang, itu kepentingannya untuk pemberdayaan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kemudian, stakeholder yang ketiga itu ada pemerintah, yaitu berkepentingan untuk penerimaan negara, kepatuhan regulasi, dan juga hilirisasi mineral. Kemudian, stakeholder yang keempat itu ada pelanggan, yaitu untuk kepentingan kualitas produk dan layanan. Kemudian ada investor atau pemegang saham, itu kepentingannya untuk kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha. Kemudian untuk stakeholder yang terakhir, itu ada pemasok dan mitra bisnis yang berkepentingan untuk kemitraan dan rantai pasok yang berkelanjutan. Kemudian untuk bab yang kedua, itu ada corporate governance, itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang penerapan corporate governance. Pastinya PT Antam ini membutuhkan penerapan good corporate governance untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaannya ini berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Industri pertambangan kan merupakan salah satu sektor yang sangat rentan terhadap berbagai permasalahan tata kelola, karena terkait langsung dengan pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tinggi. Apabila prinsip corporate governance ini tidak diterapkan dengan konsisten, perusahaan dapat menghadapi berbagai resiko yang tentunya berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional dan kerja bisnis. Oleh karena itu, penerapan good corporate governance ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip corporate governance. Yang pertama itu ada transparansi, yang dimana prinsip transparansi yang diterapkan oleh PT Antam ini dengan menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media komunikasi perusahaan.
Nah, bentuk penerapannya ini ada beberapa seperti publikasi laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan yang telah diaudit, serta berbagai keterbukaan informasi. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, di mana PT Antam ini diwujudkan melalui pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas antara saat rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan seluruh unit kerja perusahaan. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas, di mana PT Antam ini mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat ada independensi, di mana PT Antam ini melakukan keputusan bisnis secara objektif dan bebas dari tekanan maupun pengaruh pihak tertentu. Dan yang terakhir ada kewajaran, di mana PT Antam ini memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Kemudian ada bukti penerapan corporate governance, itu yang pertama ada pedoman Good Corporate Governance, yang bisa dilihat dari keberadaan berbagai kebijakan dan pedoman tata kelola yang ditetapkan melalui surat keputusan direksi. Kemudian yang kedua ada whistleblowing system, di mana PT Antam menerapkan sistem pelaporan pelanggaran, yang dimana sistem ini memungkinkan karyawan maupun pihak eksternal untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika, korupsi, dan penyalahgunaan lainnya. Kemudian yang ketiga ada komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Dan yang keempat itu ada audit internal, yang dimana Antam ini memiliki fungsi audit internal yang bertugas membantu direksi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. Kemudian yang kelima itu ada manajemen risiko, yang dimana PT Antam ini menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko operasional, keuangan, hukum, lingkungan, dan strategis yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada pengakuan eksternal Good Corporate Governance yang dijelaskan dengan skor yang dicapai oleh PT Antam ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar 93,31%, menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan telah memenuhi standar internasional yang tinggi. Selain itu, Antam juga mencatat tingkat kepatuhan 100% terhadap pedoman tata kelola perusahaan terbuka OJK, sehingga menjadi bukti nyata efektivitas implementasi Good Corporate Governance di perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bab 3 dan bab 4 mengenai Corporate Social Responsibility serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi pada PT Antam Persero Tbk. Yang pertama yaitu bab 3 Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan operasional perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT Antam memiliki tanggung jawab yang besar terhadap aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, PT Antam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan TJSL sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan perusahaan. Program TJSL yang dijalankan oleh PT Antam mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha mikro dan kecil, lingkungan, pembangunan infrastruktur sosial, dan penyediaan air bersih. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan perusahaan. Dalam pelaksanaan CSR, PT Antam berpedoman pada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama ada people, yaitu kepedulian terhadap masyarakat. Prinsip ini diwujudkan melalui berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut kelompok kami ini, aspek people sangat penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Prinsip kedua yaitu adalah profit. Dalam konsep CSR ini, profit tidak hanya berarti keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. PT Antam ini menerapkan prinsip ini melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya program tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Prinsip ketiga yaitu adalah planet, yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai perusahaan pertambangan, PT Antam memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan dampak lingkungan akibat kegiatan operasionalnya. Bentuk implementasinya yaitu antara lain melalui reklamasi lahan pasca tambang, konservasi air, rehabilitasi daerah aliran sungai, dan pengelolaan sampah. Menurut kelompok kami, aspek lingkungan menjadi salah satu aspek yang paling penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan sumber daya alam di masa depan. Prinsip terakhir yaitu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. PT Antam berupaya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap program TJSL yang dijalankan. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi generasi yang mendatang. Selain menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan CSR PT Antam juga mengacu pada berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Menteri BUMN terkait TJSL, serta Pedoman ISO 26000. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR PT Antam dilakukan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu bab 4. Di sini saya akan membahas mengenai peran tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi PT Antam. Dalam penerapan Good Corporate Governance atau GCG, Antam memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, dan beberapa komite pendukung. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara fungsi pengawasan dan fungsi pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat dan arahan strategis kepada direksi agar seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip Good Corporate Governance. Untuk mendukung tugas tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa komite, yaitu seperti Komite Audit, Komite Pemantauan Resiko, Komite Nominasi, Remunerasi, dan TJSL, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Keberadaan komite-komite ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap berbagai aspek penting perusahaan. Sementara itu, direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi memiliki tugas menyusun strategi bisnis, menjalankan kebijakan perusahaan, mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan secara efektif dan efisien. Menurut kelompok kami ini, pembagian tugas antara Dewan Komisaris dan Direksi telah mencerminkan prinsip Good Corporate Governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan fungsi. Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas, sedangkan direksi berperan sebagai pelaksana operasional perusahaan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas, resiko penyalahgunaan wewenang ini dapat diminimalkan.
proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, dan keberlanjutan perusahaan dapat lebih terjaga. Berdasarkan hasil analisis kelompok, struktur tata kelola yang diterapkan PT Antam sudah cukup baik karena mampu mendukung sistem pengawasan yang efektif sekaligus memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan strategis yang telah ditetapkan. Mohon maaf, maksudnya tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu analisis program CSR PT Antam. Yang pertama yaitu ada program di bidang pendidikan, di mana ini merupakan salah satu program prioritas TJSL Antam yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah operasional perusahaan. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan kompetensi peserta didik, serta mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Sasaran penerima manfaatnya yaitu seperti di Kota Kolaka, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Tongkor, dan wilayah operasional lainnya. Untuk bentuk kegiatan dilakukan antara lain yaitu pemberian beasiswa, bantuan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan pendidikan masyarakat. Program ini merupakan bagian dari implementasi TJSL Antam yang berfokus pada bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas utama perusahaan. Untuk dampak dari program pendidikan Antam tentunya memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan dan kesempatan belajar yang lebih baik bagi generasi muda di daerah sekitar tambang. Dari aspek pendidikan, program ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi dan keterampilan yang dapat mendukung kesiapan kerja di masa depan. Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi jangka panjang, dikarenakan masyarakat yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih baik akan memiliki peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi. Keberadaan program pendidikan turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang menjadi acuan pelaksanaan TJSL. Hubungan perusahaan dengan masyarakat. Melalui bantuan pendidikan yang diberikan secara berkelanjutan, perusahaan dapat memperkuat dukungan masyarakat sekitar karena manfaat program dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat. Program ini juga berkontribusi dalam mengurangi potensi konflik sosial karena masyarakat melihat adanya kontribusi nyata perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, keberhasilan program pendidikan juga meningkatkan loyalitas stakeholder yang tercermin dari tingginya indeks kepuasan masyarakat, yaitu sebesar 89,96 poin dengan kategori sangat puas. Lalu kritik dan saran terhadap program pendidikan tersebut yaitu masih adanya kemungkinan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan perusahaan apabila program belum sepenuhnya mendorong kemandirian penerima manfaat. Selain itu, cakupan penerima manfaat dapat menjadi terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah operasional perusahaan. Untuk meningkatkan keberlanjutan program, Antam disarankan memperluas kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah vokasi, dan lembaga pelatih kerja agar program tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, tetapi juga menciptakan jalur karir yang jelas bagi peserta. Evaluasi dampak jangka panjang terhadap tingkat pendidikan dan penyerapan tenaga kerja juga perlu dilakukan secara berkala. Untuk yang kedua yaitu program pengembangan usaha mikro dan kecil. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberian akses pembiayaan dan pendampingan usaha. Sasaran penerima manfaatnya yaitu pelaku UMKM dan masyarakat produktif di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program ini dilaksanakan di berbagai daerah operasional Antam dengan bentuk kegiatan berupa penyaluran dana usaha, pendampingan bisnis, pelatihan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas usaha. Pada tahun 2025, Antam mengelola dana PUMK sebesar 41,1 miliar dan melalui kerjasama dengan BRI telah menyalurkan sebanyak 900,10 miliar kepada 485 mitra binaan. Untuk dampak dari program PUMK ini berdampak sangat signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat karena membantu pelaku usaha memperoleh modal yang sebelumnya sulit diakses. Dari aspek ekonomi, program ini mampu meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dari aspek sosial, program ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Program ini juga mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan usaha lokal yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional Antam. Melalui program PUMK, Antam menunjukkan komitmennya dalam menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat. Ini membantu memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat dikarenakan manfaat ekonomi yang diberikan dapat dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha lokal. Keberhasilan dari program ini juga meningkatkan citra positif perusahaan serta memperkuat dukungan masyarakat terhadap keberadaan aktivitas operasional Antam. Tingginya nilai Stakeholder Perception Index sebesar 89,70 poin menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sangat positif terhadap program keberlanjutan yang dijalankan oleh perusahaan.
Untuk kritik dan sarannya terhadap kelemahan program BUMK adalah masih adanya risiko bahwa sebagian mitra binaan bergantung pada bantuan modal tanpa memiliki kemampuan manajemen usaha yang memadai. Selain itu, keberhasilan program seringkali lebih mudah diukur dari jumlah dana yang disalurkan dibandingkan dengan keberlanjutan usaha penerima manfaat. Oleh karena itu, Antam perlu memperkuat pendampingan usaha, pemasaran digital, pelatihan manajemen keuangan, dan akses pasar bagi UMKM binaan. Perusahaan juga disarankan melakukan pengukuran dampak jangka panjang menggunakan pendekatan social return on investment secara lebih luas agar manfaat ekonomi sosial program dapat diukur secara komprehensif. Berikut untuk program TJSL Antam, data ini diperoleh dari laporan keberlanjutan Antam pada tahun 2025. Kesimpulan dari Project Based Learning, analisis penerapan corporate governance dan program CSR pada PT Antam Aneka Tambang Tbk, yaitu PT Antam Persero Tbk telah menerapkan good corporate governance secara konsisten melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sehingga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Penerapan CSR dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang berfokus pada 3 bidang prioritas, yaitu pendidikan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta lingkungan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengelola pelaksanaan program CSR agar berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program pendidikan dan PUMK yang dijalankan oleh Antam terbukti memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Tingginya nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 89,96 poin dan Stakeholder Perception Index sebesar 89,70 poin menunjukkan bahwa program CSR Antam telah berhasil membangun hubungan yang positif, meningkatkan reputasi perusahaan, serta memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.